Sebenarnya aku bukan vakum di industri musik ya, cuman aku memang hampir setiap hari bernyanyi. Hanya kayak tadi aku bilang, udah lama nggak mengeluarkan karya, dan akhirnya aku dipertemukan dengan orang-orang seperti Mas Romirung dan juga tim-tim kreatif lainnya, dan juga memang sama Mas Surbayan ini kita tuh udah punya konsep dari tahun-tahun kemarin, dan akhirnya bisa terrealisasi di awal tahun ini. Sebenarnya ada beberapa lagu ya, ada lagu tampol juga, cuman lagu tampol ini nanti bulan-bulan berikutnya. Lagu tampol kan adalah jargon aku sendiri ya, kalau teman-teman dia lihat ikuti, lagu tampol ini lagu jargon aku. Nah, di awal tahun ini memang kita sepakat bahwa mengeluarkan single yang berjudul Gimana Jodohku dengan genre dance dut. Kenapa kita memilih genre dance dut? Karena akhir-akhir ini udah nggak ada lagi genre-genre yang kayak gitu ya. Zaman dulu, zaman Sachi Megoti, zaman apa lagi yang penyanyi-penyanyi dangdut yang terkenal dengan genre-genre seperti ini, dan beberapa pekan ini hilang ya dengan genre-genre. Akhirnya kita sepakat, aku Mas Surbayan mengeluarkan genre seperti ini. Jadi kayak kita mengembalikan lagi ingatan-ingatan kita musik-musik seperti ini. Adiana, ini lirik lagunya mungkin relate juga nggak sih, pernah merasakan juga nggak sih? Nah itu dia. Ini sebenarnya bukan kisahku, tapi ini adalah kisah seorang gadis, dan memang lagu ini aku sama Mas Surbayan kita berkonsep gitu. Kita banyak bertukar pikiran, kita bikin seperti beliau bilang, kita bikin karya apa ya, karya kita fiktif ya, kita cerita dari kisah-kisah dari orang-orang gitu. Jadi bukan ceritaku. Jadi ini adalah sebuah kisah anak-anak muda mungkin, apa yang kita gali, yang kita angkat menjadi sebuah lagu. Kan artinya kan ada 12 lagu ya. Iya. Setiap bulannya akan melirik single itu. Itu akan berkolaborasi terus dengan Mas Surbayan atau hanya single ini aja? Ini adalah konsep kita, konsep aku sama Mas Surbayan. Memang aku akan berkolaborasi terus dengan beliau, dan juga nggak menutup kemungkinan suatu saat kita akan berkolaborasi lagi dengan musisi lain atau yang bisa kita bikin menjadi sebuah karya. Kenapa tertarik dengan kolaborasi dengan karya ini kan? Ya karena ya namanya kita berkonsep itu kadang-kadang chemistry-nya dapat ya, lagunya atau apa. Makanya saya memilih untuk berkonsep dan berkolaborasi dengan beliau. Mbak Diana, mungkin ada kesulitan nggak sih Mbak saat proses rekaman dan atau pembuatan video klip mungkin? Ada kesulitan nggak sih Mbak saat proses rekaman atau pembuatan video klip mungkin? Sebenarnya aku nggak suka awalnya tuh liriknya kan, aku tuh emang agak pemilih lirik agak susah. Tadi dia udah bilang agak susah. Tadinya aku pikir ini liriknya kayaknya gimana ya, Tuhan dimana jodohku, seakan-akan gimana gitu ya. Tapi dikasih pengertian juga sama beliau bahwa kita kalau mau berkarya itu ya kita berkarya totalitas aja gitu. Belum tentu apa liriknya, belum tentu juga apa yang kita alami atau gimana ya, kita berkarya aja gitu loh dengan totalitas. Makanya ya udah gitu, aku mau gitu, dan akhirnya aku menjalankannya dengan sungguh-sungguh, totalitas juga, sehingga buat aku lancar-lancar aja. Nah, Mas Surbayan ini kan pernah menciptakan lagu Gejora dan booming banget. Kalau Kak Diana sendiri, seoptimis apa nih dapat menyaingi lagu-lagu yang diciptakan oleh? Jadi di sini aku itu optimis ya, tapi aku tidak istilahnya membandingkan atau saing dengan karya-karya orang lain. Di sini aku ingin menampilkan yang terbaik, menampilkan karya-karya terbaik gitu dari diriku sendiri gitu ya, mempersembahkan karya terbaik untuk semuanya, sehingga dari karyaku, dari lagu ini bisa menghibur semuanya. Dari segi video klip sendiri kita bicara tentang menjaga kesaksian ya. Itu memang ciri khas dari Mbak Diana sendiri. Aku nggak ngerti ya, nah untuk kalau ngomong tentang video klip ini, aku malah nggak ngambil untuk konsep. Jadi konsep ini tuh ditulis sama ditentukan sama videografernya Mas Romirung. Tadinya aku nggak berpikir sama soal video klipnya kayak gimana ya, tapi beliau yang dia merekomendasikan kayaknya kamu bagus begini deh,
gitu. Dan aku kan orangnya yang kayak ya udah bagus gitu. Selagi itu memang masih kayak masih masuk konsep aku, ya udah boleh deh. Jadi aku dimotivasi sama Flipper itu, Mas Roni Room.